Jakarta, pekerjaan sekarang itu sebagai ini ya, konsultan Oracle Cloud di company Malaysia ya. Kebetulan posisinya sekarang, alhamdulillah sebagai senior konsultan di Oracle Cloud. Halo, sebelumnya saya mau ini nih, suara saya bisa didengar nggak ya? Halo? Mantap. Oke. Pak Antoni, bisa dengar suara saya? Mantap. Dengar. Oke, Pak. Dengar bro, suara dengar. Oke, assalamualaikum, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, Mas Bro, Mbak Sis, teman-teman alumni, juga mungkin yang hadir di sini ada adik-adik mahasiswa ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kabar baik. Udah sehat. Ya, saya Rinaldi, ya alumni AMIK tahun 2007 ya. Satu angkatan dengan Mas Bro atau sekarang Pak Nur Hadi ya. Yang sekarang mungkin menjadi dosen di SPMIK. Ya. Tinggal di Jakarta, pekerjaan sekarang itu sebagai ini ya, konsultan Oracle Cloud di company Malaysia ya. Kebetulan posisinya sekarang alhamdulillah sebagai senior konsultan di Oracle Cloud. Untuk saya rasa skill pemrograman hari ini itu begitu dihargai ya. Sebab di era digital ini skill pemrograman memang bisa dipakai itu untuk banyak keperluan ya. Yang jelas itu beberapa kemudahan telah kita rasakan ya di saat ini dengan hadirnya berbagai aplikasi teknologi yang ada ya. Mungkin saya lebih banyak share berbicara teknis saja sih Pak ya. Beberapa motivasi mungkin kepada adik-adik ya yang masih belajar ya, semangat. Saya rasa jika ingin memulai sesuatu hal ya, mungkin yang paling penting itu ya tekad yang bulat ya mungkin ya. Mungkin itu adalah hal yang paling pertama ya. Ya kemudian tanyakan lagi nih ke diri kita nih, apakah serius nih ingin menggeluti dunia programming atau hanya cuma mengikuti tren saja. Kalau berbicara nih mengenai terdamparnya saya di Jakarta dan akhirnya menetap di sini, saya itu menyebutnya mungkin berawal dari nekat ya, dan kedua itu mungkin tekad ya. Begitu selesai kuliah di AMIK itu pengalaman pertama saya itu bekerja itu di Ramayana Pekanbaru ya sebagai apa tuh staff coding ya. Ya cukup lama juga sih, beberapa tahun. Nah disitulah mulai kehidupan merantau saya dimulai ya, ngekos di Pekanbaru. Ya kalau ditanya apakah udah ada skill programming, ada. Tapi itu dulu mungkin visual basic ya, dan itu masih belum ada apa-apanya. Yang cuma bisa bikin program kecil-kecil doang, yang sederhana, yang kayak inputan data-data mahasiswa, transaksi, mungkin report yang masih belum luas cakupan mapping datanya ya. Kalau dulu itu patokan semangat belajar saya itu ada di Mas Nur Hadi ya. Ya, kenapa sih saya katakan begitu? Ya karena dulu saya itu belum apa-apa ya, Pak Nur Hadi ini udah bisa ini dapat proyekan gede di instansi-instansi pemerintahan. Ya dari situ saya juga bermimpi nih seperti beliau nih. Ya mulailah ya pencarian gitu, menentukan apa yang harus saya fokuskan di pemrograman ya. Memang saya rasa sedikit ekstrim dan konyol ya menurut saya, berbeda dari teman-teman. Saya itu tertarik belajar di Java Web ya, di mana
teman-teman waktu dulu tuh lebih banyak sih membuat webnya menggunakan PHP ya kalau nggak salah dulu. Ya, kenapa ya saya itu memilih Java? Pertama sih dari keunggulan Java itu dari yang lain sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling serbaguna di dunia ya. Dan yang kedua, motivasi saya tuh coba fokus di Java ya. Itu mungkin dari sisi finansial gajinya lebih tinggi, Pak ya. Dari yang lain kali ya. Yang pastinya saya berpikir ini bahasa pemrograman ini sulit ya. Ternyata benar. Nah, dari situ saya cuma modal semangat doang sama tekad belajar otodidak. Mungkin memulai apa sih langkah pertama yang bisa untuk menjadi programmer ya, khususnya especially di Java ya. Mungkin ya belajar dari nol. Yang pertama saya pelajari itu algoritma ya. Kenapa algoritma? Kalau menurut saya sih, algoritma itu dapat diartikan sebagai ini ya, ibarat kita memasak suatu makanan ya, sehingga itu hasil makanan sesuai dengan keinginan. Nah, jadi mungkin algoritma itu menggambarkan apa langkah-langkah yang dibutuhin komputer untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mencapai tujuan yang dari prosedur yang kita buat. Nah, kemudian mungkin basis data ya atau database ya. Apa sih database? Ya sederhana aja. Kalau database itu bisa dikatakan ya kumpulan data yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin menurut saya konsep untuk ini ya mengorganisir data agar lebih mudah dalam pengelolaannya. Kemudian saya juga belajar konsep OOP ya. Karena PHP dan Android itu OOP juga. Ya, kenapa sih harus belajar OOP ya? Sebenarnya OOP ini tujuannya membuat kode program kita tuh bisa lebih terstruktur dan mudah lebih dibaca ya ketimbang bila kita misalnya menulis satu skrip besar yang masih secara prosedural ya. Karena menurut saya OOP itu hal yang harus dipelajari ya untuk mendalami bahasa Java ya. Karena Java sendiri itu merupakan bahasa yang didesain itu full OOP. Ya, seperti itu. Kemudian bahasa Inggris, Pak ya, Bu ya. Mungkin salah satu kelemahan programmer yang tidak bisa berbahasa Inggris dulu termasuk saya sendiri nih. Ya, karena bahasa Inggris mungkin sebagai bahasa dasar pemrograman ya. Walaupun mungkin programmer hanya bisa sampai tingkat pasif, di mana mungkin kita hanya menggunakan untuk kebutuhan membaca ya, membaca saja ya. Dan juga menurut saya ini bahasa Inggris juga menjadi standar ya untuk berkomunikasi dengan klien atau rekan sesama programmer dari belahan dunia yang lain ya. Kemudian matematika ya. Ya, tidak semua programmer ya wajib menguasai matematika ya. Namun menguasai matematika dasar itu hukumnya wajib ya buat seorang developer ya. Masa iya sih seorang programmer nggak ngerti kali bagi tambah atau kurang ya. Ya suka nggak suka sih kita tetap harus dikuasai apalagi sih ya untuk jadi seorang programmer ya. Kemudian jaringan komputer ya. Developer atau software developer itu wajib juga sih menguasai dasar-dasar jaringan komputer seperti itu, IP address,
subnet atau client server ya, mungkin banyak yang malas untuk menguasai TCP IP atau secara menyeluruh. Namun ini hal yang wajib diketahui, hal yang mendasar bagi programmer untuk lebih cakep dalam menguasai jaringan komputer ya. Kemudian itu ya saya coba berlatih, rajin-rajin ngoprek, utak-atik yang pastinya puyeng ya. Nah di sini saya menyarankan kita perlunya komunitas programming ya. Karena kita tuh bisa tanya apapun yang menjadi keluhan. Misalnya kita stuck nih di baris kode, udah kita cari-cari di Google dan nggak nemuin apa yang kita cari itu, atau mungkin malah puyeng sendiri, bingung sendiri. Nah di sini mungkin kita bisa mendapat manfaat ya dari komunitas. Di sini kita bisa bertanya apa masalah kita, mungkin seperti itu. Ya, kemudian nih setelah bisa mulai bahasa Java ya, ini saya ini nekat nyoba ngelamar lowongan kerja di Jakarta ya, dengan spesialisasi kemarin itu saya itu di Framework Spring ya. Ya, diterima di perusahaan konsultan aplikasi. Ya, ini senang banget, gembira. Senang banget. Ya, kenapa? Untuk dulu ukuran gaji yang saya dapatkan jadi dari programmer yang masih nol experience itu cukup tinggi. Ya, terus berangkat ke Jakarta, pesawat ditanggung sama dikasih akomodasi, ini udah keren banget rasanya. Terus awal mula sebagai programmer di Java di Jakarta itu bukan hal yang mudah ya. Pertama saya itu kaget, keteteran dan molor dari timeline pekerjaan. 3 bulan review di hasil 3 bulan pertama review hasil pekerjaan itu jauh dari memuaskan. Dan akhirnya itu saya dipecat saya. Ya, nganggur 1 bulan lebih. Nah di sini saya terus berusaha nyari teman-teman yang ya lu jago dalam skill programming Java-nya dan juga udah punya pengalaman di konsultan ya. Saya itu belajar privat ke teman, dan sebenarnya dia juga sih kasihan lihat saya orang daerah yang terlantar di Jakarta, nggak ada pekerjaan, kalau nanti misalkan ngelamar kerja bakal sama ceritanya. Kebetulan kemarin waktu saya di Jakarta itu saya tinggalnya di Priuk. Itu rumah teman saya itu ada di Ciledug, jauh banget dari Priuk. Yang jaraknya tuh kalau ditempuh bisa 3 jam perjalanan ya. Nah, setelah mungkin ada bekal itu, terus saya coba ngelamar kerja lagi, ya alhamdulillah dikerja. Ya, dan ternyata di sini alhamdulillah saya bisa mengikuti pekerjaan ya, dan rasanya itu bangga banget. Kenapa? Karena kerja keras karya kita bisa dipakai ya dan bermanfaat untuk orang banyak ya, saya rasa ya. Dan terus aplikasi satu persatu selesai di develop, saya client to client, onsite to onsite, dari gedung A, gedung B, Jakarta Selatan, Utara, bahkan mungkin untuk ukuran Jakarta udah saya puterin semua ya. Ya. Itu setelah beberapa tahun nih saya coba nih nekat nih untuk sedikit mungkin naik level dari menjadi senior Java developer ya. Ya. Di sini saya tuh mulai merasa menikmati sedikit manisnya perjuangan ya, mungkin dari sisi finansial alhamdulillah ya udah mulai berasa nih ya. Terus bertahan beberapa tahun di posisi senior Java, muncul teknologi yang serba cepat ya, yang dulunya saya fokus di web based Java, sekarang itu teknologinya udah beralih ke microservices ya. Kata developer zaman now, kalau nggak kenal microservices itu nggak gaul loh. Alasannya ya sederhana, ya karena lagi hit banget. Ya akhirnya ya mungkin saya udah punya pegangan di Java ya, udah agak lumayan, jadi saya udah bisa ngikutin
apa sih teknologi baru yang lagi rame, yang lagi hit di dunia uh, IT di Jakarta ya. Nah, setelah itu mungkin saya terus update teknologi baru ya. Saya coba belajar private Oracle Cloud juga, otodidak juga. Kebetulan ya itu betul apa yang dikatakan Pak Nur Hadi tadi, itu relasi memang sangat penting untuk ya kita berkembang ya. Nah, di sini saya udah keliling ya, terus mungkin temuan relasi yang mulai banyak ya. Ya dari teman ke teman nih di kantor saya di Oracle ini ada lowongan Oracle Cloud nih, ya mau nggak? Ya, yang saya pikirin pertama itu ya jujur ya, kalau orang untuk ukuran merantau itu yang pertama saya tanya salary. Ya alhamdulillah salary-nya saya rasa wah bombastis ya mungkin ya. Saya dari ukuran saya sebagai senior Java developer. Dan jujur nih bukan saya cuma share aja, mereka sanggup membayar 2 kali dari posisi saya sebelumnya seperti itu Pak. Ya. Terus ya alhamdulillah ini udah hampir tahun kedua, mungkin masuk tahun ketiga ya. Sekarang posisi ya sudah naik lagi dikit nih jadi senior konsultan Oracle Cloud ya. Mungkin ya saya rasa itu sih ya Pak ya, peluang share tentang pengalaman saya selama di sini ya. Saya rasa semua orang yang memiliki peluang ya dan kesempatan untuk maju ya, yang jelas kita berusaha ya, berinovasi, planning yang bagus ya, tingkatkan kompetensi dengan mengikuti perubahan yang ada, apalagi terlebih adik-adik mahasiswa yang mengenyam pendidikan tinggi ya, untuk terus bertransformasi ya. Yang pasti terus belajar ya, karena programming bagian teknologi yang terus berkembang menurut saya ya. Tiap hari itu selalu muncul teknologi baru yang menggantikan teknologi lama. Mungkin apabila hari ini mayoritas website dibuat dengan PHP ya, tahun depan belum tentu juga sih. Ya mungkin kalau supaya kita nggak ketinggalan ya kita harus bersiap ya untuk perubahan ini ya. Ya mungkin dari saya cukup sih Pak ya. Dan ini saya pun mohon maaf nih nggak bisa lama-lama juga karena